Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Febriani dari Perbankan Syariah 2. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi ulumul hadis. Yang pertama yaitu hubungan antara hadis dengan Al-Quran. Yang kedua yaitu inkarus sunnah. Dan yang ketiga yaitu sejarah perkembangan dan keadaan hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Baiklah, materi pertama yang akan saya bawakan yaitu hubungan antara hadis dengan Al-Quran. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu hadis. Hadis adalah berasal dari kata jadid yang artinya sesuatu yang baru. Istilah hadis itu sendiri sering dikaitkan dengan kata sunnah yang artinya jalan yang lurus dan berkesinambungan antara yang baik atau yang buruk. Selain itu juga kata hadis juga sering dikaitkan dengan kata khabar atau an-nabah yang artinya berita, dan kata atsar atau bakia al-syai yang artinya apa yang tertinggal dari sesuatu yang ditinggalkan atau gambaran. Adapun menurut para ahli, hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau diangkat menjadi Rasul, yang berisi perkataan, perbuatan, dan takrir beliau. Kedudukan hadis itu sendiri dalam Islam merupakan sumber ajaran dan sumber hukum Islam, sebagaimana halnya Al-Quran. Meskipun demikian, dari segi statusnya, hadis menempati posisi kedua setelah Al-Quran. Di sini hal ini membuktikan bahwa kedudukan Al-Quran lebih tinggi dibandingkan hadis, karena hadis berfungsi sebagai penjelas atau penjabar terhadap Al-Quran. Secara logikanya, penjelas tidak diperlukan apabila tidak ada yang dijelaskan. Tetapi apabila penjelas tidak ada, bukan berarti sesuatu yang dijelaskan juga tidak ada. Hal ini membuktikan bahwa eksistensi dari eksistensi dari hadis itu tergantung kepada eksistensi dari Al-Quran, yang menunjukkan bahwa Al-Quran lebih didahulukan dibandingkan hadis. Baiklah, materi yang kedua yaitu ingkar sunnah. Menurut bahasa, kata ingkar sunnah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata. Kata ingkar atau angkara yukiru ingkaran yang mempunyai beberapa arti, yaitu tidak menerima atau tidak mengakui, baik di dalam hati maupun secara lisan. Selain itu juga dapat diartikan bodoh atau tidak mengetahui karena dilatar belakangi oleh faktor ketidaktahuan atau faktor lainnya, misalnya seperti gengsi, kesombongan, keyakinan, dan lain-lain. Sedangkan menurut terminologi, ingkar sunnah adalah suatu paham yang berkembang pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam, hadis atau sunnah sahih, baik sunnah praktis maupun formal yang dikodifikasikan oleh para ulama, baik secara totalitas mutawatir maupun ahad atau sebagian saja tanpa ada alasan yang dapat diterima. Orang-orang yang termasuk dalam ingkar sunnah ini disebut munkir al-sunnah. Al-Syafi'i, seperti yang dikutip oleh Syuhudi Ismail dalam kitab Al-Um, membagi kelompok ingkar sunnah menjadi 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan yang menolak seluruh sunnah. Golongan ini termasuk orang yang benar-benar ingkar sunnah.
Yang kedua yaitu golongan yang menolak sunnah kecuali sunnah yang memiliki kesamaan dengan Al-Quran. Golongan yang ini termasuk golongan yang masih ragu-ragu akan kebenaran atau kebenaran. Yang ketiga yaitu golongan yang menolak sunnah yang berstatus ahad dan menerima golongan sunnah yang berstatus mutawatir atau hadis mutawatir. Golongan ini juga termasuk golongan yang masih ragu-ragu akan kebenaran dari sunnah itu sendiri. Baiklah, sejarah perkembangan ingkar sunnah hanya terjadi pada dua masa, yaitu masa klasik dan masa modern. Sejarah ingkar sunnah klasik terjadi pada masa Asy-Syafi'i, abad kedua Hijriyah atau 7 Masehi, kemudian hilang dari peredarannya selama lebih dari 11 abad. Kemudian pada abad modern, ingkar sunnah timbul kembali di India dan di Mesir dari abad 19 Masehi atau 13 Hijriah sampai pada masa sekarang. Sedang pada masa pertengahan, ingkar sunnah tidak muncul kembali kecuali Barat meluaskan kolonialismenya ke negara-negara Islam dengan menaburkan fitnah dan mencoreng-coreng citra agama Islam dengan mencoreng-coreng citra agama Islam. Adapun pokok-pokok dari ajaran ingkar sunnah yaitu yang pertama, tidak percaya kepada hadis Rasulullah dan menganggap bahwa hadis Rasulullah itu adalah karangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Yang kedua yaitu dasar hukum Islam hanya Al-Quran. Yang ketiga yaitu syahadat mereka yaitu isyhadu bi anna muslimun. Yang keempat yaitu salat mereka bermacam-macam. Ada yang salatnya 2 rakaat dan ada yang hanya uling saja. Yang kelima yaitu haji boleh dilakukan pada bulan haram. Yaitu Muharram, Rajab. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan materi yang ketiga yaitu sejarah hadis, perkembangan hadis dan keadaan hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Sejarah hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Hadis pada masa Nabi dikenal dengan Asyr al-Wahyi al-Takwin, yaitu masa turun wahyu dan pembentukan masyarakat Islam. Keadaan ini sangat menuntut keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya dijelaskannya melalui perkataan, perbuatan, dan takrirnya, sehingga apa yang didengar dan disaksikan oleh para sahabat merupakan pedoman bagi mereka. Kebijaksanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hadis yaitu yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat untuk menghafal, menyampaikan, dan menyebarkan hadis-hadisnya. Yang kedua yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabatnya untuk menulis hadis-hadisnya. Selanjutnya yaitu cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan hadis. Yang pertama yaitu melalui majelis al-ilm, yaitu pusat atau tempat pengajian yang diadakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membina para jamaah. Yang kedua yaitu dalam banyak kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tertentu yang kemudian disampaikannya kepada orang lain. Apabila mengenai masalah tentang keluarga atau urusan suami istri secara biologis, maka disampaikan kepada istri-istri. Yang ketiga yaitu melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka.
Hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Membicarakan hadis pada masa Rasulullah berarti membicarakan hadis pada awal kemunculannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membina umat Islam selama 23 tahun. Masa ini merupakan kurun waktu turunnya wahyu sekaligus diwujudkannya hadis. Keadaan ini sangat menuntun keseriusan dan kehati-hatian para sahabat sebagai pewaris pertama ajaran Islam. Adapun metode-metode yang digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengajarkan hadis kepada para sahabatnya adalah para sahabat berdialog langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat menyaksikan perbuatan dan ketetapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat mendengarkan perkataan sesama sahabat dan diperoleh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat menyaksikan perbuatan sesama sahabat yang diperoleh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa sahabat sedikit sekali pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedikit sekali para sahabat yang mampu menulis sehingga andalan mereka yaitu menghafal dan mengingat hadis. Menurut Abdullah al-Nasr, Allah telah memberikan kemampuan daya ingat dan kemampuan menghafal kepada para sahabat. Mereka dapat meriwayatkan Al-Quran, hadis, dan syiar dengan baik, seakan mereka telah membaca dari sebuah buku. Hadis pada waktu itu umumnya hanya dihafal dan diingat oleh para sahabat, tidak ditulis seperti Al-Quran ketika disampaikan oleh Nabi karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan. Nabi melarang bagi umum karena dikhawatirkan Al-Quran akan tercampur dengan hadis. Sehingga banyak hadis yang melarang para sahabat untuk menulis hadis. Larangan menulis hadis tidak diberlakukan secara umum. Ada beberapa para sahabat yang diperbolehkan untuk menulis hadis. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kendali kepemimpinan umat Islam berada di tangan para sahabat. Sahabat Nabi yang pertama yang menjabat sebagai pemimpin yang memegang kepemimpinan yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua yaitu Umar bin Khattab, ketiga yaitu Utsman bin Affan, dan yang terakhir yaitu Ali bin Abi Thalib. Keempat khalifah ini dalam sejarah dikenal dengan sebutan Al-Khulafa Ar-Rasyidin, dan periodenya biasa disebut juga dengan zaman sahabat besar. Sesudah Ali bin Abi Thalib wafat, maka berakhirlah era sahabat besar dan menyusul era sahabat kecil. Pada waktu itu muncullah para tabi'in besar yang bekerjasama dan dalam perkembangan pengetahuan dengan para sahabat Nabi yang masih hidup pada masa itu. Di antara sahabat Nabi yang masih hidup setelah periode Al-Khulafa Ar-Rasyidin dan yang cukup besar peranannya dalam periwayatan hadis Nabi SAW ialah Aisyah istri Nabi, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar bin Khattab, dan Jabir bin Abdullah. Para sahabat mengetahui kedudukan As-Sunnah sebagai sumber hukum Islam atau syariah pertama setelah Al-Quran Al-Karim. Mereka tidak mau menyalahi As-Sunnah jika As-Sunnah itu mereka yakini kebenarannya, sebagaimana mereka tidak mau berpaling sedikit pun dari As-Sunnah.
warisan beliau. Mereka berhati-hati dalam meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena khawatir berbuat kesalahan dan takut as-sunnah yang suci ternodai oleh kedustaan atau pengubahan. Keadaan hadis pada masa Rasulullah dan para sahabat. Perjalanan hadis pada tiap-tiap periodenya mengalami berbagai persoalan dan hambatan yang dihadapinya, yang antara satu periode dengan periode lainnya tidak sama. Membicarakan hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berarti membicarakan hadis pada pertumbuhannya. Maka dalam uraian akan terkait langsung dengan pribadi Rasulullah SAW sebagai sumber hadis untuk memelihara kemurnian dan mencapai kemaslahatan Al-Quran dan hadis sebagai dua sumber ajaran Islam. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh jalan yang berbeda. Terhadap Al-Quran, ia secara resmi menginstruksikan kepada para sahabat supaya ditulis di samping dihafal, sedang terhadap hadis, ia hanya menyuruh menghafalnya dan melarang menulisnya secara resmi. Adapun periode kedua sejarah perkembangan hadis adalah masa sahabat, khususnya masa Khulafa Ar-Rasyidin. Baiklah teman-teman, itulah tadi ketiga materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terjadi kesalahan dari segi pengucapan kata atau dari segi materi yang saya dapatkan kurang maksimal, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.